Halo, Assalamualaikum Pak Yogi. Oh, Pak Yogi masih rapat ya? Oh, baik Pak, saya hanya ingin menginformasikan kalau saya sudah di bawah. Baik Pak Yogi, saya tunggu di bawah ya Pak. Ya, terima kasih. Maaf Mbak, Ya? mau ketemu Pak Yogi juga ya? Oh iya betul Ibu. Oh, saya juga kebetulan ada janji dengan Pak Yogi. Oh, kebetulan sekali. Saya juga mau ketemu Pak Yogi nih. Oh, silakan duduk dulu. Iya. Atau kita bisa ngobrol bareng dong nih. Iya, boleh. Sambil nunggu Pak Yogi ya. Oh iya sih. Atau kita kenalan terlebih dahulu deh. Saya Rizka. Oh, saya Ibu Ati, saya Ya. dari SMP 3 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dari Bandung? Iya. Wow, jauh-jauh. Nih kalau bapaknya dengan siapa? Saya Heri, Bu. Pak Heri. Pak Heri dari betul. mana Pak? Dari SD Virgo Maria 1 Ambarawa. Ambarawa. Bapak jauh-jauh ke sini untuk ketemu Pak Yogi Sama. dari Ambarawa dan Ibu Ati Betul, juga ya. dari Bandung. Wah, betul. kayak saya jadi orang yang beruntung nih. Karena saya di sini juga mau bertemu Pak Yogi dan banyaklah hal-hal yang ingin saya tanyakan mengenai kurikulum yang sedang berlaku pada saat ini. Dan kebetulan nih ketemu dengan Bu Ati dan Pak Heri. Heri. Waduh, berarti kita bisa langsung nyambung aja ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, saya ini penasaran ya Bu Ati dengan kurikulum Merdeka ya Pak Heri ya. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu apa sih? Apa dari arti kurikulum Merdeka itu sendiri? Gitu? Kalau dilihat ya Bu, ini mohon maaf ya Bu Ati ya. Boleh, yang Ibu. ini bukan Yang jauh dari Ambarawa. Kita kasih kesempatan terlebih dahulu. Ini bukan teori, tapi kami kan menurut yang saya pahami itu ya Bu. Yang saya pahami kan untuk kurikulum Merdeka ini kan kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah, tetapi dalam rangka memberi kemerdekaan pada guru, pada satuan pendidikan untuk mengembangkan proses pembelajarannya seperti apa, kemudian bagaimana sekolah mau mengembangkan seperti yang akan kita bahas hari ini, capaian pembelajarannya mau seperti apa, menentukan tujuannya seperti apa. Itu dalam rangka justru sekolah-sekolah sekarang itu diberi kemerdekaan, keleluasaan, sehingga ciri khas sekolah boleh ditonjolkan dalam hal seperti ini. Kalau dulu kan kelihatannya kan Bu, yang kurikulum 13 ya ini tidak membanding-bandingkan, tapi hanya penekanan kelihatan yang mau ditekankan. Kalau dulu kan sekolah sudah diberi barang jadi ya. Kalau makanan itu analogi makanan itu sudah diberi makanan yang sudah jadi, instan sop, gitu ya. atau soto atau bakso atau apa sudah ada. Kalau yang sekarang kan tidak. Ini saya punya bahan seperti ini. Silahkan Bapak Ibu guru satuan pendidikan mengolah mau jadi apa kan itu loh. Nah, sekolah harus pandai-pandainya ini, maka mau saya beri untuk anak saya masak apa, untuk suami saya masak apa. Jadi ada kesempatan untuk saling lebih berinovasi mungkin betul, ya. Betul. Wow. Dan saya juga sebenarnya mungkin nanti kita bisa membahas lebih lanjut ya, lebih detail tentunya dengan narasumber kita yang ahli yaitu Pak Yogi. Nah, tapi sambil nunggu nih Pak Yogi kan masih rapat. Ya, jadi saya juga mau nanya, tadi sudah dijabarkan kurikulum secara umum mengenai kurikulum Merdeka. Tapi perbedaannya tadi lebih spesifik lagi menurut Bu Ati seperti apa? Pertama itu dari struktur kurikulumnya yang betul-betul berbeda dengan kurikulum 2013 gitu ya. Nah, di capaian kompetensinya itu kan kalau di kurikulum 2012 sudah terinci KIKD gitu ya. Sudah tinggal makan. Oh gitu. Kalau sekarang menggunakan yang namanya capaian pembelajaran. Kalau capaian pembelajaran itu kan disusunnya per fase ya. Betul. Kita fase itu ada sampai F ya. Fase A, B itu di fase A di TK ya. Kalau B, C fase di A SD, fase A itu untuk SD kelas 1. Oh, kalau gitu. yang PAUD itu fase pondasi, Bu. Oh, fase pondasi ya. Kemudian fase D itu SMP, fase EF itu di SMA, SMK gitu. Jadi di sana di fase itu bentuknya paragraf umum gitu ya, di sana abstrak gitu ya. Nah, itu jadi kalau tadi Pak Heri bilang kalau di KIKD kita tinggal makan tuh sudah jadi nasi. Kalau sekarang masih beras, mau diolah jadi nasi kuning, nasi liwet, jadi itu tergantung sekolah gitu ya, tergantung sekolah. Lebih bervariatif berarti. Lebih diserahkan kepada sekolah gitu ya. Baik. Yang kedua itu struktur kurikulum. Kalau dulu kan kita di kurikulum 2013 itu jamnya per minggu ya. Seminggu itu sekian jam. Kalau sekarang setahun, jadi lebih fleksibel, lebih enak gitu. Jadi lebih kita diberi keleluasaan. Kalau dulu kan
di kurikulum 2013 itu didorongnya per mapel gitu ya, per mapel. Kecuali SD, kalau SD ada tematik juga terintegrasi ya gitu. Ada yang mapel, ada yang tematik. Kalau sekarang per mapel boleh, tematik boleh gitu ya, terintegrasi semua juga silahkan. Yang penting dalam 1 tahun gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua yang paling menonjol juga di struktur kurikulum itu intrakurikulernya itu 70-80% ya Pak ya untuk mapel itu. Nah yang 20-30%-nya itu untuk kokurikuler yang namanya P5 itu. Nah itu yang paling menonjol barangkali karena di kurikulum 2013 itu belum ada P5 gitu. Sekarang sudah ada P5. Nah itu mungkin yang paling menonjol di perbedaannya. Nah yang kita mau diskusikan dengan Pak Yogi itu yang tadi yang mengenai masalah penyusunan TP dan ATP dari CP karena memang kita kesulitannya luar biasa ya di lapangan itu. Tadi saya sudah bertanya nih Bu Ati, Pak Heri, tapi saya lupa nanya nih. Kalau Bu Ati sendiri ini dari jenjang saya kebetulan SMP 3 Cipatat itu dari jenjang SMP ya. Kebetulan kami ini sekolah penggerak angkatan ke-1 gitu. Jadi saya melaksanakan kurikulum Merdeka sudah mau masuk tahun ketiga. Kok Pak Heri sendiri? Saya dari SD Bu, juga kebetulan sekolah penggerak angkatan 1. Angkatan 1. Berarti kita kakak sulung ya Bu ya. Satu angkatan berarti ya. Kita tambah nyambung. Berarti kalau dari penggerak angkatan ke-1 sudah banyak lah ya CP-CP yang sudah dilakukan Allah, ya. Iya. Nah justru itu Bu yang menjadi masalah bagi kami. Karena kami kakak tertua, otomatis kan CP-nya itu juga yang pertama kali. Sehingga dalam tanda petik ya bukan beban, tetapi dalam tanda petik kan kami punya konsekuensi logis untuk bagaimana kami menjadi panutan untuk adik-adik kita kan gitu loh. Sehingga harus bagaimana caranya kami menyusun CP menjadi TP, jadi ATP, dan itu kan bukan hal yang mudah bagi kami. Sehingga dalam rangka ini apa yang sudah kami buat di sekolah kami masing-masing, mungkin juga di Bu Ati juga ya, mungkin nanti seperti itu. Kami kan diberi kesempatan tadi mengembangkan, silahkan seperti apa, formatnya mau seperti apa, silahkan dibuat. Nah, kesini kan kami dalam rangka diskusi itu seperti ini salah atau tidak, mungkin kekurangannya di mana, seperti itu. Ya gitu kan ekspornya kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Nah tentunya lebih banyak tantangan, betul ya. Nah mungkin boleh di-share juga nih Bu Ati atau Pak Heri, kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi dalam CP tersebut? Kalau saya tantangannya ada 2 nih, tantangan di awal dan tantangan di tengah. Tantangan di awal itu kan kita sebagai sekolah penggerak angkatan pertama kita belum ada contohnya Pak ya. Belum ada. Kita betul-betul menerjemahkan sendiri dari buku panduan. Cuma untungnya yaitu pemerintah ngasih buku panduan. Ya. Cuma ya itu tadi kelemahannya. Kita kadang-kadang mempelajari itu ya. Apalagi kalau guru kan kasihan. Kalau guru kan kasihan udah mengajar full penuh. Apalagi sekolah saya luar biasa gurunya sedikit gitu ya. Sehingga mereka ngajarnya banyak gitu. Sehingga mau tidak mau ya kita ya sebagai kepala sekolah yang harus mempelajari itu gitu. Nah sehingga saya nyari narasumber nggak ada, berarti harus saya yang nyari narasumber, berarti ya termasuk itu salah satu positif sebetulnya ya tantangan yang pertama itu. Tantangan yang kedua ini ketika sudah berjalan. Karena kan membuat menganalisis CP menjadi TP dan ATP itu kalau di SMP kan sudah per mapel ya Bu ya? Sudah per masing-masing mapel itu berbeda begitu. Nah saya di sana itu metodenya itu dengan mengaktifkan komunitas belajar di tingkat sekolah. Nah kesulitannya yang kedua itu ketika sudah berjalan mencari waktu mereka bisa berkumpul untuk bisa menganalisis bersama. Karena ya itu dalam seminggu itu kadang-kadang si ini jamnya kosong, ini enggak, ini kosong, ini enggak. Menyamakan waktunya itu ya. Menyamakan waktu itu sih yang sulit. Itu tantangannya. Kalau tantangan untuk guru-gurunya, kalau untuk saya sendiri menjabarkan ini, kadang-kadang kita bertanya-tanya benar enggak ya, gitu ya. Cuma ya kurang pede itu. Kurang pede gitu. Makanya bersama-sama ya. Bersama-sama, makanya kita kolaborasi di sekolah ya udahlah. Yang penting satu kita harus sesuai dengan kondisi sekolah, gitu ya. Semua apa yang ada di CP itu tercapai kan gitu, untuk sementara ini masih seperti itu gitu. Yang penting
ayo deh kita ke buku panduan yang kita jadikan sumber gitu, jadi sumber. Yang penting tidak melenceng dari buku panduan. Oke deh, gitu. Okay. Nah, kalau dari Pak Heri sendiri tentunya juga punya tantangan tersendiri ya, atau mungkin sama atau beda? Kelihatannya hampir sama, Bu. Hampir sama. Rata-rata di lapangan di sekolah itu kan kesulitan kita ya tadi. Kalau kita lihat yang namanya tugas pokok guru ya, Bu. Dalam tugas pokok guru kan merencanakan kegiatan, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi. Sementara dari guru ketika mau membuat rencana pembelajaran harus bisa menyusun tujuan pembelajaran. Betul. Nah, ketika guru tidak bisa menyusun tujuan pembelajaran, bagaimana dia bisa menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan atau nanti pada kegiatan berikutnya. Maka kunci pokoknya kan sebenarnya membuat tujuan pembelajaran itu sendiri. Okay. Sementara kan ketika kami tanya, kebingungan seperti guru-gurunya Bu Ati tadi, bingung mau mulai dari mana. Betul. Kan bingung. Hanya berdasarkan buku panduan tadi ya. Karena memang perbedaannya tadi, yang dulu berbentuk KIKD tinggal melaksanakan, sekarang dari CP yang berbentuk paragraf harus dianalisa menjadi tujuan pembelajaran. Nah, itu kan perlu perjuangan tersendiri. Apalagi itu tadi tantangan sebagai angkatan pertama ya. Temuan-temuannya banyak setelah berjalan. Gitu. Nah, saya penasaran juga nih Pak dan Bu Ati. Kalau sebagai angkatan pertama tadi kan masih bingung gitu ya, yang dikasih hanya panduan. Apakah dari pusat sendiri ada pembinaan atau semacam ya apa seminar dan lain-lain? Iya. Ada, kita kan sekolah penggerak didampingi selama 3 tahun ya Pak ya? Kita ada Lokakarya, ada PMO gitu ya, ada apalagi FPK ya, Forum Pemangku Kepentingan gitu. Bahkan kita dulu ada coaching. Jadi kita dengan pelatih ahli dulu namanya. Kalau sekarang fasilitator ya Pak ya? Fasilitator. Itu kita ada pertemuan-pertemuan, ada Lokakarya, membahas pembelajaran, assessment gitu ya. Ada pendampingan seperti itu. Dan memang itu masih masih bersifat umum. Ketika kerangka di lapangannya kan tetap kita yang harus mendiseminasi, mengolah. Karena lagi-lagi gitu. Berbeda ya dari setiap masing-masing sekolah dan jenjangnya ya. Gitu. Dan itu mungkin ya karena baru sesuatu yang asing, jadi masih kita harus mencernanya sedikit-sedikit gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau di tahun ketiga ya mudah-mudahan kita sudah mulai beradaptasi, karena kita harus sudah mulai mengimbas loh ke sekolah yang IKM gitu, harus sudah mulai mengimbas. Jadi kita harus bisa expert nih, makanya saya ingin hari ini ketemu dengan Pak Yogi itu. Kita sudah betul nih, jangan sampai kita miskonsepsi nanti untuk ke sekolah yang akan kita imbaskan gitu. Banyak ya Bu, kalau salah itu. Kalau dari kita udah salah juga kemauannya gitu. Betul sekali. Nah, ini saya juga udah siapkan catatan nih mau bertanya-tanya kepada Pak Yogi. Ternyata ketemu Bu Ati dan Pak Heri, wah kebetulan. Jadi boleh ya saya sambil menunggu. Betul. Cerita-cerita ya. Betul sekali. Saya nih masih penasaran dengan ada istilah TP ya, TP. Menurut Bu Ati sendiri, TP itu apa dan bagaimana sih mengimplementasikan? Untuk lebih jelasnya, saya sudah membuat video praktik tentang menganalisis CP dan TP, metodenya begitu. Jaja Bu Ati punya channel YouTube lah? Punya. Boleh mungkin coba klik aja di sini ya. Nah, nanti ya Bu ya, kami kan juga punya YouTube yang untuk berbagi praktek baik ini. Mungkin nanti kami beri juga biar mungkin ya Bu Ati versinya SMP seperti ini, kemudian CP versinya SD seperti ini. Berbeda. Ya mungkin kan saling memberi wawasan kan. Dari jenjang yang berbeda. Sudah siap Bu Ati? Ada. Nah, penasaran nih? Iya nih, ini kebetulan sudah saya. Nah, ini kan berbaginya juga lewat seperti ini. Nah, betul. Judulnya adalah Praktik Baik Peningkatan Pemahaman Guru dalam Pemetaan CP ke TP. Iya, dan karena saya kepala sekolah, jadi saya membantu guru. Gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Rosmiati. Saya Kepala SMP Negeri 3 Cipatat. Dan saya adalah Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Pertama tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang kegiatan yang sudah saya laksanakan, yaitu membimbing guru dalam memetakan capaian pembelajaran, ketujuan pembelajaran, dan ke alur tujuan pembelajaran. Supervisi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Dari hasil supervisi administrasi pembelajaran, saya menemukan bahwa masih banyak guru yang belum memahami bagaimana memetakan dari capaian pembelajaran, ke tujuan pembelajaran, dan ke alur tujuan pembelajaran. Kompetensi memetakan dari capaian pembelajaran, ke tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena di sana akan terlihat kompetensi apa yang harus diperoleh oleh siswa, konten apa yang harus dipelajari oleh siswa. Sehingga dari sana juga bisa kita lihat di tingkat berapa siswa harus mempelajari konten dan kompetensi tersebut. Saya menurunkan CP sebagian-sebagian, mulai dari kelas 7, dan sekarang saya sedang menurunkan CP untuk kelas 8 dan kelas 9. Bersama dengan pengawas sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kami berdiskusi untuk merumuskan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal memetakan capaian pembelajaran, ketujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Dari hasil diskusi tersebut, diputuskan bahwa harus melalui in-house training. Ya, jadi berdasarkan hasil pemantauan yang sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada guru-guru, maka ternyata memang sangat penting dilaksanakan sebuah kegiatan IHT agar Bapak Ibu guru ini mampu menganalisis CP yang ada menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini harus dan wajib dilaksanakan oleh sekolah, karena kendala-kendala inilah yang menjadi temuan-temuan selama ini. Terima kasih. Pelaksanaan in-house training dilaksanakan dengan judul Peningkatan Kompetensi Guru dalam hal pemetaan capaian pembelajaran, ketujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran di SMP Negeri 3 Cipatat. Dengan narasumber Bapak Nanang Saiful Anwar selaku pengawas sekolah dan oleh kepala sekolah. Sebagai tindak lanjut dari in-house training, guru melanjutkan di komunitas masing-masing mata pelajaran, yaitu di MGMP tingkat sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini MGMP MAPE PJOK ya. Sedang mengerjakan apa, Pak? Ini Bu, lagi melanjutkan memetakan CP. Oh iya, tugas kemarin ya yang ngasih IHT kemarin Iya, ya. lalu diturunkan ke TP dan ATP. Iya. Ada kesulitan, Pak? Ada Bu, ini kesulitannya untuk kata kerja operasional ke dalam ATP seperti apa gitu. Oh iya. Kesepakatan ketika in-house training, guru meminta waktu selama 1 minggu untuk menyelesaikan tugasnya. Pengumpulan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, ketujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran disimpan di drive bersama, sehingga guru-guru bisa sama-sama melihat siapa yang sudah atau belum mengumpulkan tugas. Alhamdulillah, dokumen pemetaan capaian pembelajaran, ketujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran versi SMP Negeri 3 Cipatat sudah bisa terkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kegiatan IHT yang akan dilaksanakan nanti luar biasa sekali karena di situ memuat tentang penurunan CP, TP ke ATP. Memudahkan untuk guru memahami bagaimana itu CP, bagaimana nanti diturunkan ke TP, dan bagaimana nanti untuk alur tujuan pembelajaran. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah diadakannya IHT di sekolah SMP Negeri Jakarta, kami dari tim MGMP Matematik SMP Barat dalam pemetaan CP, KTP, dan ATP yang selama ini banyak kendala, alhamdulillah sekarang sudah ada pencerahan sehingga memudahkan kami dalam menyelesaikannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acung jempol buat Ibu Kepala Sekolah yang sudah melaksanakan sebuah kegiatan best practice, karena ketika menemukan sebuah permasalahan dan permasalahan ini akhirnya dicarikan solusinya, sehingga solusi yang sudah didapatkan ini melalui kegiatan-kegiatan IHT dan pembinaan-pembinaan kepada guru khususnya ini bisa dilaksanakan dengan baik dan berhasil serta berproses dengan baik. Nah, ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan best practice ini atau praktek terbaik yang sudah dibuat oleh Ibu Kepala Sekolah ini mampu bisa ditularkan pada yang lain-lainnya. Terima kasih. Demikian best practice yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 3 Cipatat, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua dalam implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia, perkenalkan saya Heri Nur Cahyono, Kepala SD Virgo Maria 1 Ambarawa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktek baik tentang penyusunan TP dan ATP dengan berbasis kopi, kolaborasi, dan kinerja pada guru SD Virgo Maria 1 Ambarawa. Salah satu tugas pokok guru menurut Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 adalah merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian pembelajaran. Di era kurikulum merdeka, salah satu unsur pada bab 2, pasal 3, ayat 1 Permendikbudristek tersebut, guru harus mampu merumuskan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dari suatu unit pembelajaran. Kemampuan guru untuk merumuskan suatu tujuan pembelajaran dan ATP yang benar dan tepat merupakan prasyarat guru tersebut dapat melaksanakan pembelajaran berikutnya dengan baik pula. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul dan kami alami, maka saya sebagai kepala sekolah perlu bertanggung jawab dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencarikan solusi serta mengatasi bagaimana para guru kami mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang didahului dengan menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran agar nanti dapat menyusun tujuan pembelajaran atau persiapan pembelajaran dengan baik. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan aksi nyata berupa 1. Penjelasan materi oleh kepala sekolah sebagai narasumber. 2. Peserta berdiskusi dalam kelompok atau berpasangan berdasarkan fase dan mengerjakan lembar kerja. Narasumber berkeliling dan melakukan umpan balik sesuai kebutuhan. 3. Wakil kelompok presentasi.
Berdasarkan umpan balik peserta, kegiatan penyusunan TP dan ATP berbasis KOKI, kolaborasi dan kinerja yang dilakukan para guru ternyata lebih mengena dan menyenangkan. Kemudian langsung praktek dan langsung praktek semua yang praktek ya berarti ya. Kalau tidak itu. Kemudian apalagi Bapak Ibu kalau salah langsung bisa dibetulkan. Berarti pertemuan seperti ini bagi Bapak Ibu penting atau tidak? Ya. Yang kedua, karena Bapak Ibu nampaknya sudah cukup secara perasaan menyenangkan, kemudian secara teori juga Bapak Ibu ternyata untuk memahami hari ini. Kita sepakat mau mengadakan secara rutin dalam kegiatan kita dalam praktisi sekolah kita atau itu Bapak Ibu sendiri memilih sendiri atau tetap seperti ini? Ya, berarti kita sepakati setiap hari Sabtu. Penyusunan tujuan pembelajaran atau TP dan ATP merupakan langkah dan kunci pertama dan utama yang harus dikuasai oleh guru sebelum menyusun perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran maupun aktivitas-aktivitas berikutnya. Penyusunan TP, ATP, dan hal-hal yang harus dipersiapkan guru secara tidak langsung dapat dilakukan dalam suasana kebersamaan, sehingga rasa malas, kesibukan-kesibukan yang dimiliki oleh guru sebagai alasan dapat diatasi bersama. Ternyata dalam kolaborasi, dalam kebersamaan, guru dapat saling berbagi, dapat saling refleksi, dapat mencari solusi, sehingga apa yang menjadi kesulitan oleh guru dapat dikerjakan dan diatasi bersama-sama. Dengan berbasis kinerja, para guru lebih semangat dalam mengerjakan sesuatu karena tidak hanya berbasis teori, namun para guru dapat melaksanakan secara langsung dengan praktek langsung dan lebih bermakna dalam melaksanakan tugasnya. Demikian Bapak Ibu, praktek baik yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Terima kasih. Selamat siang Bu Rika. Oh, selamat siang Pak Yogi. Wah, akhirnya ketemu juga nih. Sudah selesai Pak rapat ya? Sudah, mohon maaf terlambat. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Bu Ati, Pak Heri, mohon maaf. Iya, saya jadi ketemu Bu Ati dan Pak Ya, Heri mohon jadi maaf ngobrol-ngobrol. Nggak Mohon apa-apa maaf, Pak. ini baru selesai banget rapatnya. Iya, nggak apa-apa Pak Yogi. Silakan duduk Pak. Kasih Ya, mari. Selamat siang Ibu Bapak. Selamat siang Pak Yogi. Yang ditunggu-tunggu. Kira-kira bisa saya bantu? Iya. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu juga dengan Pak Yogi. Tuh, yang ditunggu-tunggu Dari ya. tadi kita sudah nunggu-nunggu dan ternyata ada hikmahnya juga nih nunggu Pak Yogi. Saya bertemu dengan Bu Ati dan Pak Heri yang tadi kita sudah sedikit berbincang-bincang ya, sharing, Pak, sharing mengenai pengalaman. betul sekali mengenai apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Gimana nih? Ini kan kebetulan dari Bu Ati kan SMP, sedangkan kami kan SD. SD itu kan ada 3 fase tuh Pak. Betul, betul. Maka ketika menyusun alur tujuan pembelajaran misalnya yang kolaborasi tadi bukan guru mapel tapi guru yang setiap fase, misalnya fase A kan kelas 1 dan kelas 2 yang duduk berdampingan untuk mengatur mana yang harus di kelas 1, mana di kelas 2. Lalu apakah juga ada kolaborasi dengan guru sebelum, fase sebelum dan setelahnya, misalnya karena itu kan berurutan sampai kelas 6 kan sampai C ya. Ya, misalnya betul. matematika itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 fase A, B, C. Apakah juga perlu kolaborasi sehingga urutannya itu nanti sama dari TK sampai SMP sampai SMA begitu Pak? Betul. Makanya kalau di SD karena bukan guru kelas, bukan guru mapel, iya, guru ada kelas, guru ya. kelas. Maka untuk agama kan guru mapel, Iya, betul. olahraga guru mapel. Untuk guru kelas sebaiknya memang duduknya bersama kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Kenapa? Walaupun memetakan itu hanya dalam satu fase, tapi dia butuh informasi. Misalkan berada di fase B, kelas 3, kelas 4. Guru kelas 3, kelas 4 dia nggak tahu titik awal saya ngajarnya dari mana. Ya.
Karena semangatnya itu adalah apa titik mulai belajar itu berdasarkan kemampuan awal anak, bukan apa yang tercantum di dalam kurikulumnya. Nah, sehingga kita perlu konfirmasi nih ke guru kelas 2, waktu kelas 2 sudah sampai mana belajarnya. Sehingga saya tahu titik awalnya saya kemungkinan mengajari di mana. Siapa tahu waktu kelas 2 belum tuntas capaian belajarnya. Sehingga akan saya tarik materi yang belum tuntas, atau kebalikannya. Waktu kelas 2 sudah melebihi capaian yang minimalnya. Ini sudah diberikan, misalkan di kelas 2 sudah diajarkan terkait perkalian, penjumlahan, pembagian yang seharusnya itu diberikan kelas 3, anak-anak sudah diberikan. Sehingga nanti guru kelas 3, saya tidak perlu mengulang lagi karena anak-anak sudah pada bisa, sudah diajarkan mulainya apa yang sudah sebelumnya. Makanya baiknya duduk juga sih bersama-sama kelas 1, 2, 3, 4 supaya tahu sebelumnya sudah sampai mana. Jadi di level sekolah itu baiknya memang betul sama mau SMP mau SMA, kolaborasi komunitas supaya memetakan rute belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kebayang gitu. Masuk sekolah sini kelas 1 sampai sini, kelas 2 sampai sini, kelas 3 sampai sini gitu. Memang minimalnya apa yang tertuang dalam kurikulumnya, dalam capaian belajar. Tapi secara implementasi memungkinkan dalam pelaksanaannya mulainya dan akhirnya itu tidak sesuai dengan yang tertera dalam capaian pembelajaran. Gitu ya. Makanya dalam rumusan capaian belajar itu kita selalu menggunakan kalimat umumnya. Jadi fase A, fase B, fase C itu kalimatnya umumnya. Artinya bisa jadi dalam implementasinya di sekolah ibu bapak tidak pada umumnya. Berarti mulainya dan akhirnya bisa jadi tidak seperti yang tertera dalam capaian belajar. Itu kenapa perlu duduk untuk memetakan secara real. Itu pertimbangan utamanya. Terima kasih Pak Yogi. Tadi saya sudah ngobrol juga nih dengan Bu Ati dan Pak Heri ya. Kalau tadi Bu Ati bilang membuat komunitas belajar ya untuk sebagai CP tadi ya, proses CP. Dan kalau dari Pak Heri sendiri, apa praktek baik yang sudah dilakukan dari Pak Heri? Dan mungkin bisa langsung menguatkan dari Pak Yogi tentang apa yang sudah dilakukan di sekolahnya Pak Heri. Silakan. Nah itu memang seperti yang tadi kami sampaikan Mbak Rizka ya. Memang untuk sekolah penggerak itu cukup penuh perjuangan ya, karena harus memahami lebih dulu, kemudian hanya buku panduan yang muncul, kemudian harus seperti apa, itu kan memang sesuatu yang bagi kami perlu tantangan. Tapi pada dasarnya ketika membaca panduan pembelajaran dan asesmen itu betul yang seperti yang disampaikan Pak Yogi tadi, sekolah kan diberi wewenang dan diberi kemerdekaan. Itu yang membuat saya sebagai kepala sekolah itu punya rasa percaya diri, saya berani, tidak takut salah. Itu kan prinsip saya, sehingga apapun yang terjadi saya akan mencoba. Sehingga kami berusaha membaca semua panduan-panduan seperti itu Bapak Ibu. Dan ini yang membuat saya akhirnya muncul konsep-konsep ya, konsep-konsep bagaimana saya harus menularkan, memberi kebutuhan guru yang ingin harus mencoba membuat tujuan pembelajaran dari CP itu seperti apa. Maka salah satunya ya kami harus banyak membaca tadi, sehingga sampai pagi hari saya harus menguasai buku panduan ya. Saya perintah orang-orang. Pak Heri juga sama melakukan komunitas belajar dengan ya itu nanti pada tadi prakteknya sampai ke sana Bu. Awalnya kan bagaimana kami harus membuat teman-teman kami belajar bersama membuat CP, kan kami harus menguasai dulu kan itu loh. Menguasai dulu ya harus banyak membaca dulu. Nah, selama ini yang sudah dilakukan seperti contohnya betul. Apa realnya? Ketika kami sudah punya konsep, akhirnya kan kami sepakat dengan teman-teman bagaimana untuk hari ini tanggal sekian jam sekian kita ketemu. Dan kebetulan Pak kami kan SD ya, SD itu gurunya kan sedikit karena bukan SD besar. Akhirnya kan ketemu, kemudian kita latihan bersama. Nah akhirnya kan yang namanya guru itu untuk belajar mandiri kan belum menjadi budaya ya Pak, karena harus sebagai kepala sekolah bagaimana caranya biar guru itu mau belajar sendiri, tetapi otomatis dalam kebersamaan. Kalau sendiri dilepas kan tidak bisa. Seperti tadi di awal Bu Ati Kak berbicara, untuk ibu-ibu di rumah banyak kegiatan, arisan ini. Akhirnya untuk belajar sendiri kadang-kadang sulit. Betul. Maka kan kepala sekolah harus, berarti kita ciptakan belajar bersama. Maka membuat CP ya harus bersama-sama. Sehingga dari teman-teman kami begitu merasakan ternyata ketika membuat secara bersama-sama itu
kok lebih menyenangkan karena otomatis terhindar dari rasa malas, terhindar dari kesibukan-kesibukan seperti yang disampaikan Bu Ati tadi. Akhirnya kan, oh seperti ini saja Pak untuk membuat CP-nya, sehingga dalam tanda petik setahap demi setahap, proses demi proses, akhirnya setiap hari Sabtu itu ketemu untuk melanjutkan membuat tujuan pembelajaran. Kadang-kadang hanya satu elemen kedua, elemen ketiga itu bersambung, sehingga mungkin untuk untuk tahap awal kami tidak bisa menyelesaikan semua, sehingga ya bertahap-tahap seperti tadi. Itu pun Bu, Bapak Ibu, terkadang untuk format yang dibuat ada penambahan, ternyata dengan ini kok lebih sulit, ini lebih mudah, berganti lagi. Tetapi dalam tanda petik kami tadi tidak takut salah, karena bagi kami untuk mencoba sesuatu yang baik itu memang harus proses, ya bahasanya trial and error ya. Kadang ya perlu refleksi, evaluasi, dan ini yang membuat memang suatu sekolah itu perlu evaluasi, refleksi, kegiatannya itu sudah benar atau belum, dievaluasi bareng, karena yang menentukan tadi ya Pak sekolah, ya bukan pihak lain. Oh ini benar, ini tidak, tapi kan oh ini mudah, ini agak sulit. Tetapi itu juga kami konsultasikan dengan pelatih ahli Bu, dan pengawas pembina ya di tempat kami kan ada seperti itu. Itu kalau seperti ini bagaimana Bapak Ibu? Oh ya kita maju aja. Nah dorongan-dorongan dari pelatih ahli dan dari teman-teman pengawas itu yang membuat kami berani juga untuk mencoba. Jadi, itu Bu, tetap ada komunitas ya. Bisa lebih pede ya. Betul. Dan kalau tadi saya lihat dari penjelasan Pak Yogi bahwa ini sebenarnya tujuannya bukan ngerjain guru-guru loh gitu ya. Tapi mungkin tujuannya untuk lebih berkreatif ya, kemudian inovatif dan komunikatif juga, kolaborasi dengan para teman-teman lainnya. Ada saya satu mungkin ya yang masih jadi pertanyaan besar nih Pak bagi saya itu. Kebetulan saya yang angkatan 1 ke 2 itu mau pengimbasan kan ya Pak ya. Kebetulan sekolah imbas saya itu sekolah besar semua, jadi sudah grade-nya di atas saya lah begitu. Di saya untuk mata pelajaran seni atau prakarya Pak, itu kan di sana sekolah minimal menyediakan satu dari sana gitu ya. Kebetulan kalau saya hanya punya guru prakarya aja, jadi nggak jadi masalah Pak gitu ya. Nah ketika kemarin dari yang mau saya imbas itu sekolah besar, dia punya guru prakarya, dia punya guru seni rupa, dia punya guru seni tari, teater, musik ada, dan semua sudah disertifikasi Pak. Nah sebetulnya itu implementasinya itu apakah kalau misalkan guru ada ini siswa memilih mapel atau seperti apa? Ini jadi pertanyaan Pak untuk sekolah-sekolah besar, karena nanti mungkin akan terdampak ke gurunya. Biasanya seni dan prakarya itu dua mapel yang berbeda, sekarang apakah siswa memilih ataukah sekolah memilihkan? Itu seperti apa Pak? Dan CP-nya nih kemudian, misalkan nih satu anak ketika kelas 7 itu dia memilih mapel seni musik misalkan, gitu ya, dapatnya seni musik. Apakah kelas 8-nya juga harus seni musik lagi ataukah yang lain? Nah mungkin itu saya itu yang ingin konfirmasi. Saya belum menjawab nih ke teman-teman yang sekolahnya besar Pak, jadi masih nanti saya cari dulu informasi gitu Pak. Ya. Baik, pertama indikator keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka itu pertama bukan dilihat dari lengkap atau tidak lengkapnya administrasi, lengkap atau tidak lengkapnya sarana, lengkap atau tidak lengkapnya seluruh guru yang ada, tapi indikator bahwa dia sesuai yang kita harapkan. Karena kan tujuan utama kenapa salah satu upaya mulai kurikulum Merdeka dan salah satunya melalui program sekolah penggerak transformasi pembelajaran. Jadi indikator berhasil dia melaksanakan untuk diimbaskan apa? Indikator dilihat dalam proses belajarnya dan hasil belajarnya. Jadi fokusnya adalah peningkatan kualitas dalam proses belajar dan hasilnya. Jadi semestinya bukan dilihat dari sarananya yang lengkap, bukan. Karena kurikulum Merdeka kita desain untuk dapat diterapkan dari beragam sarana yang ada. Sehingga kalau ibu bapak yakin nih proses belajar saya sudah meningkatkan penalaran, yakin nih pembelajaran saya sudah meningkatkan terkait dengan karakter. Karena kan utamanya yang kita bangun itu kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yakin nih saya siswa-siswa pembelajaran saya sudah menyenangkan. Yakin nih pembelajaran yang dilakukan saya sudah
secara mendalam meningkatkan penalaran. Nah itulah yang pede nih, walaupun tempat yang akan kita tuju sarannya lengkap, tapi proses di sananya masih sifatnya hal-hal yang konvensional saja. Nah harusnya lebih pede itu. Nah terkait tadi seni ya, seni dan prakarya. Secara kebijakan memang yang kita susun siswa memilih seni atau prakarya. Seni pun tidak mengambil empat-empatnya, boleh gitu. Mengambil seni rupa saja, boleh ngambil seni tari saja, boleh seni rupa saja, seni musik saja. Tapi dibukanya sesuai kapasitas sekolah yang ada. Kenapa kita rancang seperti itu? Jangan sampai mata pelajaran teater diajar oleh guru musik. Khawatirnya adalah dia hanya mengajarkan pengetahuannya saja, tapi tidak mengajarkan kompetensi secara utuh, keterampilannya. Nah bayangkan ya, dia bisanya musik, lalu suruh membuat seni rupa, misalkan menggambar. Dia kan belum bisa memberikan contoh bagaimana menggambarnya. Sebenarnya penekanan itu kita ingin anak belajar dan diajarkan oleh guru yang benar-benar kompeten sesuainya. Lalu yang kedua, kita tidak ingin anak hanya dijejali berbagai informasi yang banyak. Fokus ke yang memang dia interestnya. Makanya seninya pun milih. Makanya kalau tadi bagaimana nih kelas 7 ngambil seni rupa, kelas 8 gimana? Sebaiknya ngambilnya itu dia anak fokus, tidak loncat sana sini, fokus. Karena apa? Karena sekarang kelas 7, materi kelas 7-nya seni rupa, kelas 8-nya tiba-tiba ke seni tari, berarti dia ada 1 tahun yang hilang, dasar yang hilang yang belum dia pelajari. Secara kebijakan boleh saja. Tapi sebelum dia meneruskan kan nggak bisa tiba-tiba langsung belajar seni tari, dasarnya 1 tahun dari pelajari, harus belajar dulu. Makanya pada saat mau berpindah mata pelajaran dari seni tari ke seni rupa, dia harus pelajari dulu tuh yang 1 tahunnya. Tantangannya gurunya, ada nggak yang bersedia menguatkan anak tersebut, anaknya siap nggak dia mengulang 1 materi mempelajari supaya dia nggak ketinggalan. Itu sih sebenarnya semangatnya. Jadi kita ingin anak benar-benar menguasai kompetensinya, bukan hanya sekedar tahu, diajarkan hafal teori-teori. Nah, karena kalau diajarkan teori musik misalkan, anak-anak bisa nggak memainkan alat musik, lalu dia belajarnya hanya teori-teori, yakin nggak dia bisa memainkan kan? Misalkan memainkan piano, hanya diajarkan teori ngetik-ngetik piano, cek belum tentu dia bisa memainkan rock. Itu yang sebenarnya yang ingin kita dorong, itu anak dia tidak terlalu banyak kan dipelajari, harus belajar 4 seni ya, bayangkan anak 4 tadi, tapi dia belajar yang sesuai interestnya. Yang kedua, dia akan diajarkan oleh guru yang memang menguasai kompetensi tersebut. Itu yang ingin kita dorong kepada anak tersebut. Nyambung ya Pak, nyambung dari berarti ya. Ini kan berarti satu fase ya. Kebetulan kan kami SD dan SMP. Betul. Nah untuk pemilihan seni tadi sebaiknya kan dimulai dari SD ya Pak. SD fase A misalnya memilih seni tari, yang B sana memilih seni teater misalnya. Nah kemudian di fase kedua, fase B, fase C sampai SMP itu idealnya tetap 1 seni yang dipilih baiknya, dari SD tadi atau gimana? Iya baiknya gitu, penggalian itu tuh memang makanya tahap awalnya memang berdasarkan keinginan siswa dulu. Setelah keinginan siswa baru sekolahnya tersedia atau enggak, sekolah yang menetapkan. Jadi jangan sekolah dulu yang menunjuk, tapi anak dulu keinginan, baru sekolah memfasilitasi. Nah baiknya memang dari sejak awal tuh anak kan keinginan anak, interestnya di mana, sehingga dia idealnya umumnya gitu ya, umumnya berlanjut terus gitu, karena dia ingin mendalami di situ. Tapi kalau dari segi kebijakan, ada anak saja setelah mencoba 6 tahun ternyata dia ingin mencoba yang lain, tapi dia tuntas dulu fasenya itu. Jadi waktu SD-nya sudah tuntas nih. Nah pada saat di SMP memulainya memang tantangannya apa? Dia harus dicek dulu kemampuan awalnya, kemampuan sebelumnya itu sudah terkuasai atau tidak. Nah pada saat dia beralih, kalau dia di SD tari, SMP tari kan, sepertinya dasarnya sudah cukup kuat. Tapi kalau di SD belajarnya tari terus, ke SMP dia belajar musik, perlu dicek nih anak itu. Tantangannya pada saat berubah, gurunya kalau dasarnya sebelumnya belum terlalu kuat, perlu diberi kuat dulu sebelum berlanjut. Boleh nggak ngambil berbeda? Boleh, secara kebijakan sebenarnya di SD pun boleh berpindah. Tapi tantangannya buat guru dan buat anak, materi yang terlewati sekian tahun harus dikuatkan dulu. Supaya apa? Dia nggak tertatih-tatih dengan guru, dengan teman-teman yang lain. Itu sih Bu. Di lapangan mungkin begini Pak, saya kebetulan di lapangan. Ketika mapel itu kita siswa yang memilih ya Pak ya, taruhlah misalkan siswa kelas 7 itu 200 orang. Ketika siswa memilih,
kemungkinan saja terjadi ada misalkan mapel seni musik misalkan, ini yang dipilih oleh 100 siswa. Ada siswa lagi yang memilih hanya 3 orang nih yang memilih teater. Ada lagi misalkan hanya 20 orang nih yang milih prakarya begitu. Nah itu bagaimana Pak nanti implementasinya? Nah pertama memang berdasarkan keinginan anak dulu. Cuma tidak hanya berdasarkan keinginan anak. Iya. Kita harus memperhatikan idealnya, paling ideal, tapi ideal ini sulit terpenuhi karena butuh biaya dana ya besar gitu. Menyediakan guru sesuai keinginan anak itu butuh biaya besar. Maka kami sadari itu. Karena mungkin di sekolah-sekolah yang mungkin sanggup menyediakan 1 guru 1 anak kan ada mungkin ya, tapi butuh biaya. Tapi kan di sekolah umumnya kan sulit tersedia. Kita harus memperhatikan ketersediaan guru. Ketersediaan guru hanya sanggup mengajar di 1 kelas. Minat siswa di 3 kelas, berarti kita harus mulai menyaring. Menyaringnya apa tadi? Minat, bakat, kemampuan. Minatnya jangan sampai ingin anak ke situ, kenapa? Karena ikut teman-temannya. Padahal dasarnya nggak ke sana. Nah, makanya garing minatnya, bakatnya, kemampuannya. Dari minat, bakat, kemampuan itu nanti memang harus terpetakan nantinya. Jadi tidak memang idealnya keinginan dipenuhi, tapi kan sulit ya. Maka otoritas guru lah, otoritas sekolah lah yang akhirnya mengarahkan anak-anak karena ini kapasitasnya terbatas, akhirnya dialihkan kemana yang paling dekat dengan minat bakat kemampuannya tadi. Jadi jangan dipaksakan kalau gurunya SDM-nya tidak tersedia, ternyata harus diidentifikasi minat bakatnya nggak cocok gitu. Makanya ibu bapak di sekolah perlu ada gambaran tuh anak tersebut. Karena pasti akan ada aja terjadi nggak sesuai ideal. Karena kan kita sadari ya gurunya terbatas, apa yang ada kan misalkan anak ingin seni rupa, di sekolahnya nggak ada guru seni rupa ya nggak bisa diberikan. Dibuka itu sesuai guru yang tersedia gitu. Lalu anak ini terlalu banyak nih semua ngambil sini, gurunya nggak mampu kan, sebaiknya dialihkan ke yang lain. Nah ngalihinnya jangan asal suka nggak suka, tapi lihat digali lebih lanjut. Anak ini kira-kira ini gimana? Apakah karena ikut-ikutan, bakatnya ke sana, akhirnya anak akan terpetakan. Gitu. Iya. Mungkin bagi saya mungkin ya yang pemerhati pendidikan yang tadinya bingung kurikulum merdeka, kemudian mendengar bahwa para teman-teman guru juga harus belajar mandiri, sempat kebingungan di angkatan pertama dan lain-lain. Ternyata kan ada pembinaan dan intens, dan balik lagi mungkin balik kepada dari instansi itu ya, kepala sekolahnya apakah mau ikut menjadi sekolah penggerak atau tidak begitu ya. Jadi jangan takut gitu. Nah mungkin dari Bu Ati sendiri, ketika sudah melakukan ATP tersebut, kira-kira apa yang dampaknya atau hasilnya apa yang sudah dirasakan? Kalau hasil pertama kita punya dokumen lah ya. Saya cukup bangga. Oh ya ibu-ibu nih sudah minimal ada bukti hasil kerja mereka. Yang kedua mereka sudah bisa paham bagaimana membuat kalimat TP, membuat alur. Nah, apalagi sekarang lebih dipermudahkan ya Pak ya, ada di PMM, silahkan untuk meng-ATM. Hanya mungkin justru yang menjadi kenapa saya harus menguatkan guru itu karena sekolah penggerak pertama itu kan sekarang saya menghadapi pengimbasan Pak. Jadi jangan sampai guru saya pengetahuannya belum siap untuk menularkan ke guru yang lain gitu. Jadi karena kan kalau pengimbasan berarti kita ini harus lebih loh daripada yang, walaupun saya yakin kita lebih gitu, hanya jangan sampai kan sekarang webinar sudah di mana-mana ya Pak ya. Saya yakin bukan hanya guru yang berasal dari sekolah penggerak saja yang ikut webinar, kalau yang sekolah yang lain juga pasti ikut. Mereka sudah ada minimal gelasnya tidak kosong gitu ya, pasti mereka sudah berbekal nih. Nanti kalau guru saya untuk mengimbaskan misalkan pengetahuannya lebih sedikit daripada yang diimbaskan kan, wah ini bagaimana caranya gitu. Jadi ya alhamdulillah ya. Makanya saya punya kewajiban juga untuk memintarkan guru saya barangkali seperti itu. Jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan guru-guru saya sudah siap untuk mengimbaskan ke sekolah IKM sehingga kurikulum mereka ini bisa cepat-cepat tersebar, tersosialisasi lagi. Jadi transformasi pendidikan cepat gitu. Barangkali itu sih kalau yang sudah terjadi. Iya, kalau Pak Heri sendiri bagaimana? Ini mumpung ada Pak Yogi, mungkin ada yang mau hal-hal yang disampaikan juga untuk menguatkan kita semua. Kalau memang dari pengalaman saya itu juga sama, artinya setelah tadi ada proses istilahnya kalau kami ya IHT ya, in-house training itu dalam rangka
mendampingi teman-teman guru untuk menyusun dari analisa capaian pembelajaran, kita cari kompetensinya dan kontennya gitu ya Pak. Kemudian dari analisa tadi kita munculkan apa kompetensinya, kemudian kontennya apa, itu membuat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya nanti kemudian dibuat alur tujuan. Nah begitu teman-teman kami dampingi seperti itu dengan langkah tadi ada komunitas belajar, itu kan lebih menguasai. Hanya sebelum sampai ke dampak ya Pak, ya Mbak, ini saya tanya pada Pak Yogi dulu. Ya, silakan. Ini kan ada kan Pak, ada ketika kami menyampaikan pada teman-teman itu kan ada pertanyaan, misalnya kata memahami. Kalau dulu kan kata memahami itu dianggap kan belum operasional kan itu. Untuk dalam CP yang kali ini ketika saya membaca di buku panduan itu kan ada teorinya Wigin. Wigin kan kata memahami itu kompetensi yang paling kompleks sebenarnya karena ada 6 aspek yang mau dikembangkan di sana. Nah, masalahnya ketika kita membuat tujuan pembelajaran kan harus mencari kata-kata kerja operasional. Nah, ada yang menanyakan apakah ketika membuat tujuan pembelajaran itu boleh menggunakan kata memahami. Nah, itu monggo Pak, seperti apa? Iya, jadi pada saat kami merumuskan capaian belajar, ini perdebatan yang cukup panjang pada saat kami berdasarkan teori apa nanti dirumuskan capaian belajar. Karena praktiknya selama ini perumusan kompetensi yang ditetapkan pemerintah itu adalah merujuk kepada belum yang direvisi. Nah selama ini kan perumusan kompetensi yang dilakukan itu satu persatu, ada kompetensinya, kata kerjanya, ada materinya. Pada saat kami merumuskan capaian belajar itu kita tidak head to head, ada kompetensi yang bisa mencakup beberapa materi. Itu pertama dulu. Kalau sebelumnya dalam perumusan kompetensi itu proses tampakan di dalam perumusannya. Kalau sekarang kita tidak ingin menonjolkan prosesnya, tapi capaian di akhirnya. Di akhirnya bisa apa? Misalkan kalau sebelumnya untuk bisa menyelesaikan masalah disampaikan tahapan-tahapannya mulai dari mengurutkan, membandingkan, menerapkan sampai kayak di bawah menyelesaikan masalah. Kalau sekarang konsennya adalah kompetensi nanti di akhir kelas 9 itu apa? Nah itu, sehingga kira-kira kompetensi apa yang paling cocok untuk mewadahi itu. Yang kedua, ada beberapa materinya. Kalau sebelumnya membandingkan bilangan, mengurutkan menerapkan materi apa gitu. Satu materi satu. Kalau sekarang materinya banyak, rumusannya satu. Untuk mewadahi ini kan, oh ini dengan, kalau yang lama ini kalau yang sebelumnya materi ini cocok dengan mengurutkan, materi ini cocok membandingkan, materi ini cocok untuk mengklasifikasikan. Sekarang tantangannya ada satu kata kerja cocok dengan semua materi apa. Akhirnya kita kaji nih yang cocok apa nih. Biar tidak terlalu panjang lebar menjelaskan teori materi rumusan-rumusannya. Akhirnya pada saat merumuskan capaian belajar kita pakai pandangan understanding by design menurut Wiggins. Gimana menurut Wiggins bisa saja menggunakan satu kompetensi atau sederhananya boleh menggunakan satu narasi, satu kata kerja yang mana dalam implementasinya bisa dikontekskan. Yaitu apa? Menunjukkan pemahaman. Makanya understanding, pemahaman. Misalkan pemahaman mengenai bilangan. Nanti bisa dikonteskan. Oh, pemahaman ini cocoknya itu apakah lagi menerapkankah? Apakah lagi menghitungkah atau membilangkah? Jadi konteks-konteks urutannya tidak tampak, tapi ini menunjukkan. Misalkan di dalam bahasa Indonesia bisa jadi menunjukkan pemahaman itu konteksnya lagi menggali informasi dan lain-lain. Makanya kita dalam capaian belajar untuk mewadahi semua itu dari panjang lebar akhirnya menunjukkan pemahaman. Di mana menunjukkan pemahaman itu bisa dikontekskan sampai ke menerapkan, sampai ke mengetahui, sampai ke menggali informasi. Konteksnya nanti diterjemahkan lebih lanjut. Jadi kalau selama ini memahami itu hanya dipahami sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah karena frame kita itu adalah belum yang direvisi. Masih yang dulu kita harus membuka frame kita bahwa ini adalah pemahaman itu bukan sebatas ini. Itu dalam capaian belajar. Jadi perumusan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan capaian belajar. Lalu bagaimana nanti di level sekolah untuk menentukan tujuan belajar dan alur tujuan belajar, bolehkah
menggunakan belum? Jawabannya boleh. Di level tujuan belajar, di level capaian belajar kita merujuknya ke Wijins. Di level tujuan belajar boleh kalau ibu bapak, oh saya familiarnya, saya pahamnya, saya mudahnya adalah menggunakan belum, maka silahkan. Jadi kalau di sana menunjukkan pemahaman, nah menunjukkan pemahamannya jangan dibaca belum. Menunjukkan pemahamannya ini bisa lebih luas. Ibu bapak konteksan, oh ini sebenarnya konteksnya itu sampaikan menerapkan. Oh konteksnya menganalisis, karena saya familiarnya menggunakan belum. Ya, silahkan. Tapi banyak juga kok guru-guru nggak familiar dengan belum, selama ini mereka tidak terpapar belum. Mereka lebih pahamnya Marzano, mereka lebih pahamnya Wijins. Jadi karena selama ini terpaparnya bahwa kata kerja itu belum, ya mungkin dia pahamnya diterjemahkannya belum. Nah itu yang mulai kita ubah, Pak. Dalam capaian belajar, ibu bapak tolong, makanya kita keluarkan panduan. Dalam capaian pembelajaran inti sederhananya gini. Dalam capaian pembelajaran, kalau ibu bapak menemukan kata pemahaman, jangan dibaca itu level kemampuan berpikir tingkat rendah. Karena itu level 2. Silahkan ibu bapak terjemahkan dalam tujuan belajar, kontekskan sesuai menurut ibu bapak capaiannya sampai mana. Pada saat ibu bapak merumuskan tujuan belajar menggunakan belum, silahkan. Jadi kalau ibu bapak pahamnya belum, pas saat tujuan belajar menggunakan belum, silahkan. Itu aja. Gitu. Terima kasih banyak. Jadi penekanan. Nah dari sini jadi teringat juga ya, kalau bapak nanti lihat di video yang sudah itu, saya memang akan ada diskusi mengenai masalah KKO itu, Pak. Jadi memang kesulitan guru itu di awal itu Pak, karena memang belum itu yang menjadi pegangan. Nah hanya saya begini Pak. Saya ke guru-guru itu tolong konfirmasi juga, barangkali saya salah. Di tujuan pembelajaran di TP ini kan kita masih sifatnya umum, masih besar, masih luas gitu ya. Jika Bapak dan Ibu mengkerucutkan menjadi kompetensi-kompetensi siswa yang memang harus ter-assessment, itu nanti adanya, karena kalau di modul aja ada lagi tujuan juga Pak ya. Saya bilang itu bukan tujuan yang sama dengan di alur TP, tapi cenderung mengurai kembali tujuan pembelajaran yang di awal. Jadi kalau saya bilang itu jangan sebut sebagai tujuan pembelajaran, sebutlah sebagai indikator. Nah silakan, jadi tujuan pembelajaran yang ada itu uraikan kembali menjadi tujuan-tujuan yang kecil. Nah kalau itu kira-kira tepat nggak Pak? Jadi dalam perencanaan pembelajaran, dalam BRPP kan komponen yang perlu termuat itu kan 3 hal. Tujuan, proses, dengan assessment. Tujuan dari mana? Dari alur tadi sebenarnya. Tujuannya yang dari tadi. Jadi tujuannya itu. Nah sekarang, apakah tujuan itu harus diterjemahkan lebih kecil-kecil lagi? Tidak harus. Oh tidak harus ya? Kalau merasa tujuannya sudah langsung bisa terukur, misalkan menjumlahkan bilangan sampai 20, itu bisa langsung terukur. Itu bisa langsung kalau itu ya tidak sudah perlu sempit. Dibuat indikator-indikator atau pakai kriteria lagi. Jadi kalau misalkan siswa mampu menjumlahkan bilangan sampai 20, itu kan sudah langsung bisa terukur. Tujuan belajar yang sudah ibu bapak rancang sudah bisa ibu bapak ukur, nggak apa-apa, nggak usah dibuat kriteria lagi ya, tujuan pembelajaran lagi. Tapi kalau dalam tujuan belajarnya masih cukup lingkupnya besar, luas, sulit terukur, maka buatlah kriteria. Makanya kalau ditanya apakah membuat indikator dan kriteria wajib? Tidak wajib. Tidak wajib ya. Bolehkah? Boleh. Kenapa? Kalau tujuan belajarnya sudah spesifik, tidak perlu dibuat lagi kriteria-kriteria. Tapi kalau dalam tujuan belajarnya cukup kompleks, cukup luas, misalkan memahami terkait sesuatu, oh ini tuh bingung memahaminya seperti apa. Perlu ada indikator-indikator atau kriteria diuraikan kembali. Maka dibuatlah tangga-tangga mencapai tadi. Ya kalau dulu bahasa istilah sederhananya tangga-tangga mencapai tujuan tadi. Jadi itu. Betul. Jadi boleh nggak membuat tujuan-tujuan? Boleh. Tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya sudah bisa langsung terukur, ya udah nggak usah dibuat kriteria-kriteria itu sudah paling kecil ya gitu. Tapi kalau tujuannya masih perlu dijabarkan lagi karena terlalu abstrak, buatlah kriteria. Jadi kalau bolehkah? Boleh. Haruskah? Tidak harus. Itu kalimat. Semakin jelas Pak. Karena itu justru yang menjadi pertanyaan guru itu di lapangan itu Pak. Kalau ada pertanyaan wajib buat kriteria, nggak wajib. Boleh buat kriteria, boleh. Boleh. Jadi tergantung gitu ya. Tergantung. Sejauh mana penempatan ada kriteria dan nggak ada, sejauh mana tujuan belajar itu dirumuskan. Karena kalau saya lihat
kan masing-masing CP itu tergantung mapel ya Pak ya. Seperti Betul. Matematika kan lebih sederhana. Betul. Karena kebetulan saya jurusan matematika gitu, jadi saya lebih mudah paham gitu ya. Kalau Tapi lebih mudah paham dan lebih mampu keukur kan. Iya, Tapi gitu. ada mapel lain, misalkan bahasa Indonesia agak abstrak nih. IPS, Pak, PKN itu abstrak sekalian gitu Misalkan ya. abstrak gitu ya. Oh, perlu kriteria buat. Oh, Jadi iya. indikator kapan meletakkan kriteria, sejauh mana tujuan Betul, itu bisa dibuat, diterjemahkan, diukur. Jadi jangan sampai sudah jelas diukur, lalu dibuat Buat kriteria kriteria kita Nah, itu. mempersulit. Itu Iya, konsepnya, iya. jangan seperti itu. Ya sempit juga, udah sempit dipersempit aja Iya. gitu ya. Jadi itu Iya, iya, konsepnya jelas gitu. Pak. Gitu. Nah, tadi Pak Heri belum menyampaikan nih dampak positifnya apa sih yang sudah apa, mungkin langsung. Kok masih ingat Pak? Saya masih Ditagih. penasaran. Saya sebagai pemerhati pendidikan, makanya penasaran nih dengan Oke. kurikulum Merdeka ini. Jadi Terima saya kasih. bakal detail. Untuk Selamat dampak Pak Heri. dampak positif dari apa yang sudah kami lakukan tadi dengan berbagai cara, yang pasti dari teman-teman guru itu merasa satu senang karena tadi diberi kebebasan untuk membuat tujuan pembelajaran tidak terpancang pada yang harus seperti ini, sehingga dari teman-teman guru itu merasa diberi kesempatan untuk merumuskan suatu tujuan pembelajaran berdasarkan istilahnya kami aset ya Pak, aset sekolah itu ya yang SDM-nya, guru, karyawan, siswa itu kan aset, kemudian perlengkapan yang ada di sekolah kami. Dan ini saya senangnya dengan kurikulum Merdeka itu Pak, berbasis aset itu. Kalau dulu kan aset dipandang kalau itu yang mewah-mewah, bagus-bagus. Kalau sekarang kan enggak, apa yang ada digunakan secara maksimal, secara optimal. Dan kami tidak merasa rendah diri sekarang karena ya memang itu yang ada kita kembangkan, kita fungsikan. Satu itu. Yang kedua, ketika teman-teman kami ajak menyusun TP dan seperti ini, kemudian secara gombel tadi bersama-sama, mereka senang karena beban dia di rumah itu tidak seperti dulu. Kalau dulu kan wis pokoknya harus membuat 1 tahun misalnya dengan ini, lah di rumah kan tidak buat apa-apa, membaca tidak mau, kemudian penuh dengan kesibukan, ditagih ya tidak akan jalan. Tetapi ketika dilakukan bersama-sama seperti ini, teman-teman kami merasa diberi tempat, lalu didampingi, minimal yang mendampingi kepala sekolahnya ya minimal, walaupun juga kadang-kadang kami menghadirkan pelatih ahli dan pengawas. Itu otomatis ketika dia mengerjakan sesuatu dan ada yang mungkin tidak jelas, bisa langsung ditanyakan, bisa langsung diberi, oh ya ini benar, ini salah, ini ya tidak memvonis, tapi kita cari kebersamaan mana yang lebih tepat. Ini yang membuat kami senang, sehingga proses tadi yang kami sampaikan kepada Pak Yogi, setahap demi setahap proses pengerjaan akhirnya kan tuntas kan gitu, sehingga untuk teman-teman kami satu sekarang sudah, kalau ditanya itu juga tidak seperti dulu, tidak. Nah dulu kan bingung ya, bedanya apa itu sudah bingung. Sekarang sudah mulai pede teman-teman kami, kalau ada KKG ya di kecamatan itu mereka juga sudah berani tampil Pak. Kadang memberi semangat untuk teman-teman gurunya. Ini salah satu pengimbasan yang kami lakukan karena salah satu bukan tuntutan ya Pak, tapi tugas tanggung jawab sekolah penggerak kan sebagai katalis perubahan, harus mengimbaskan kepada pihak lain. Nah ini untuk yang kami alami seperti itu. Kemudian pengimbasan yang lain boleh diceritakan ini. Untuk pengimbasan yang lain kan kami diberi kesempatan juga Pak dari Yayasan Marsudiri ini untuk menemani teman-teman sekolah-sekolah SD yang ada di Marsudiri ini, khususnya yang ada di Jawa. Dengan berbekal tadi apa yang kami sampaikan, ternyata banyak teman yang kok lebih cocok dengan model saya, karena kalau ikut workshop itu kan kadang-kadang hanya teori Pak. Teori begitu sampai rumah tadi disuruh apa enggak jelas. Kalau saya kan kita bersama-sama menyampaikan, kemudian kita belajar langsung membuat, kemudian jelas ketika membuat langkah tertentu dia bingung kan langsung bisa ditanyakan. Nah itu seperti itu Mbak anunya, dampak untuk kami. Ya alhamdulillah saya berkesempatan sungguh sangat beruntung ya hari ini dapat bertemu dengan Ibu Ati, Pak Heri sebagai NSB PB yaitu narasumber berbagi praktik baik, dan juga tentunya Pak Yogi sebagai narasumber ahli. Dan tadi kita sudah menyaksikan video ya. Kira-kira dari Bu Ati ataupun Pak Heri sendiri, apa yang ingin disampaikan melalui video-video tersebut? Iya, video yang saya buat itu Pak untuk berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain ya.
Berawal dari ketika saya supervisi administrasi dulu sebelum ke kelas itu, saya melihat loh kok guru membuat menganalisis dari CP ke TP ini masih menurut saya kurang pas begitu ya. Saya gali ke guru-guru. Memang mereka ternyata kesulitan, Pak. Ibu, CP ini bentuknya paragraf begini, kita menguruskan sulit gitu ya. Nah, dari sana mungkin saya satu lagi, mereka berpatokan ke buku paket, Pak. Kan harusnya buku paket itu hanya sebagai referensi karena yang dilihat itu TP kan gitu ya. TP-nya ada, kalau buku mau buku kurtilas sekiranya ada sih dipakai lagi kan boleh begitu ya. Yang penting TP-nya itu yang tercapai. Nah, dari sana saya dengan Bapak pengawas pembina berdiskusilah dengan tim pengembang kurikulum di sekolah juga. Kira-kira nih guru supaya guru paham mengenai cara menganalisis dari CP ke TP dan ATP itu mau seperti apa gitu. Jadi hasil diskusi itu artinya kita sepakat sepertinya kita harus melakukan IHT, in-house training yang membahas khusus mengenai pemetaan dari CP ke TP dan ke ATP gitu ya. Nah, dari hasil diskusi itu kita setujui bahwa kami akan melakukan IHT gitu ya. IHT lah waktu itu 1 hari, Pak, 1 hari dengan pemateri dari Bapak pengawas pembina ditambah saya sendiri begitu ya sebagai narasumbernya, dengan teman-teman melakukan sampai ada praktik dengan saya melihatnya dari buku panduan, Pak. Di sana dengan menggunakan LK begitu ya. Ayo dong dari CP ini kita pecah nih, ada elemennya apa, konten waktu itu ya masih konten dan kompetensi dulu, sekarang lingkup materi ya Pak ya. Kontennya, tujuannya, kalimat TP-nya, kemudian pengkodean, kalau saya di kode Pak, kemudian ada beban jamnya berapa jam, kemudian diajarkan nanti di kelas berapa, karena kalau di sana kan sudah mudah langsung ke alurnya begitu. Nah, setelah selesai ternyata di IHT itu memang hanya sebentar, hanya sehari, tidak cukup gitu ya, tidak cukup. Akhirnya kita di-PR-kan, tapi di komunitas masing-masing mapel itu yang kita aktifkan kembali, karena sebelumnya apalagi ketika di pandemi kan kita nggak boleh kumpul-kumpul gitu ya. Nah sekarang ketika kemarin ayo MGMP sekolahnya, komunitas belajar tingkat sekolahnya diaktifkan kembali. Nah itu menyelesaikan CP-ATP itu adanya di sana. Dan saya melakukan pembimbingan ke masing-masing mapel begitu ya, walaupun kalau jurusan, kalau matematika mungkin saya paham betul gitu ya. Untuk mapel lain saya belajar lagi juga begitu ya. Itu masing-masing dibimbing saya, ada Pak pengawas gitu ya, masing-masing untuk menyelesaikan CP tersebut. Dan ternyata memang kalau saya lihat di komunitas belajar tingkat sekolah inilah justru yang lebih efektif mereka menyelesaikan, karena mereka bisa berdiskusi, oh ini kelas 7, oh ini kelas 8, ini kelas 8, ini enaknya yang ini. Nah seperti itu terjadi diskusi di mereka di sana itu gitu ya. Nah hanya kendalanya yang saya alami itu ketika mereka melakukan kolaborasi itu Pak. Mereka kolaborasi itu di sana tantangannya karena mencari waktu luang mereka bersama ini sulit. Karena kebetulan di saya paling sedikit guru PNS-nya itu ngajar 30 jam Pak. Ada yang sampai ngajar 36 jam gitu ya. Honorernya ngajar 24 jam Pak, minimal itu 24 jam. Nah sehingga kalau orang Sunda bilang mah jadi molor gitu ya Pak, jadi berkembang yang harusnya PR-nya ini cuma seminggu harus beres karena sebelum tahun ajaran baru selesai gitu ya, ini jadi mundur gitu ya. Tapi ya nggak jadi masalah, yang penting Bapak dan Ibu paham bahwa cara menguraikan dari capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran dan ke alur tujuan pembelajaran itu seperti itu gitu ya. Nah dari sanalah aksinya saya melakukan itu, dan hasilnya sekarang kita sudah punya dalam bentuk dokumen gitu ya. Kemudian kita kemarin di Lokakarya sudah ada sumber belajar ya Pak ya. Nah kita sudah mulai, ayo masukkan di file sumber belajar di drive bersama yang bisa diakses oleh warga sekolah semua begitu. Nah itu untuk yang di sekolah sebagai untuk yang ada di video itu.
Kalau saya mungkin itu ya yang cerita itu video ya? Itu yang saya buat itu seperti itu. Itu yang ingin disampaikan dalam video tersebut. Iya. Bagaimana dengan Pak Heri? Pengalamannya Bu Ati luar biasa. Saya mah jadi minder Ibu. Gak boleh ada kata minder Pak. Hampir sama ya. Ini sebagai narasumber. Kalau dulu sebenarnya kan bukan keinginan saya harus menjadi narasumber, tidak, hanya coba-coba kalau dulu. Tetapi prinsipnya gini Mbak Rizka, ketika saya punya pengalaman baik mendampingi teman-teman saya dalam menyusun TP dan ATP, apa salahnya kalau saya bagi kepada teman-teman? Salah satunya kan dengan offline ya, dengan tadi mengadakan kegiatan IHT bersama teman-teman gitu Pak, dengan sekolah lain. Dan salah satunya lagi kan dengan cara, karena era sekarang era digital ya kita sebar melalui video narasumber berbagi praktek baik, sehingga harapan kami dari lingkup kecil sekolah kemudian mengimbas ke sekolah yang terdekat, dan kami juga kemarin saya ceritakan ke yayasan, dan ini kan untuk lebih luas. Siapa tahu, bukan harus, tapi siapa tahu praktek baik yang saya sampaikan itu juga bagi orang lain juga merasa digunakan kan gitu. Bukan harus itu, tidak, tapi minimal mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lain di tempat yang lain yang bisa tadi dikatakan mengakses internet ya. Itu dengan langkah yang sama, pola yang sama, sehingga ketika saya merasa mendampingi dengan cara mengadakan komunitas belajar dari analisa capaian pembelajaran, kemudian dicari konten kompetensi dan kontennya, kemudian membuat tujuan pembelajaran yang untuk satu fase dibagi menjadi mungkin kelas 1 dan kelas 2, lalu mungkin juga bisa dibagi lagi ke semester 1, semester 2, itu tergantung gurunya masing-masing mau seperti apa, tapi alurnya kan sudah jelas. Ini harapan kami ya tadi, untuk teman-teman guru yang ada di Indonesia itu siapa tahu sedikit banyak menginspirasi, bukan harus seperti itu, tapi punya gambaran ya. Yang tadi kami kan rasakan ya, yang sekolah penggerak pertama itu kurikulum ini seperti ini kan masih abu-abu, mau dibawa kemana saya bingung gitu. Ya siapa tahu itu juga dialami teman lain dan ini menjadi inspirasi ke sana. Begitu Mbak Rizka. Luar biasa sekali Pak Yogi ya. Iya, luar biasa nih. Menginspirasi ya, seperti berbagi kepada yang lainnya. Itu yang sebenarnya kita harapkan, semakin banyak yang berbagi, menginspirasi sekolah-sekolah yang lain, guru-guru yang lainnya dalam rangka transformasi pembelajaran. Karena sejatinya transformasi itu bukan di drill dari atas, tapi berbagi dari sesama untuk secara bertahap melakukan transformasi perubahan dalam pendidikan, terutama dalam pembelajaran. Tadi terkait dengan alur tujuan belajar. Alur tujuan belajar ini sebenarnya kan rute belajar siswa di sekolah tersebut. Maka secara prinsip rute belajar itu memang perlu dikembangkan di sekolah secara prinsip. Karena apa? Agar cocok untuk anak tersebut. Belajarnya di mana sampai akhirnya di mana. Karena tentunya titik awal belajar antara satu sekolah dan sekolah lain itu bisa jadi berbeda. Secara prinsip seperti itu. Namun dari segi kebijakan, menyediakan rute belajar tersebut sebenarnya bisa jadi ada yang masih mengalami kesulitan, maka boleh menggunakan contoh. Tapi bagi ibu bapak terutama di sini yang sudah menjadi narasumber praktik baik ya, yang memang sudah punya kapasitas untuk mengembangkan sendiri, itu bisa silahkan kembangkan sendiri rute belajar tersebut. Nah tadi dari kedua pengalaman ini, bagaimana mengembangkan tahapan rute belajar tersebut diawali dengan membentuk komunitas belajar. Nah, komunitas belajar setiap mata pelajaran. Nah, itu yang memang kita harapkan juga, karena alur tujuan belajar itu nggak bisa disusun, dikembangkan masing-masing guru. Alur belajar ini dikembangkan untuk keperluannya rute belajarnya di sekolah tersebut. Maka harus duduk bersama-sama. Guru matematika kelas 7, 8, 9 duduk semua bersama, petakan bersama. Guru SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 duduk bersama, petakan apa yang akan diajarkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi dipetakan rute belajar tersebut. Di samping itu sebenarnya titik pesan di sini juga adalah kita menginginkan anak berkolaborasi, bergotong royong, tunjukkan dari gurunya dulu untuk menunjukkan kemampuan kolaborasi gotong royong.
Jadi banyak pesan di sini sebenarnya. Kita ingin mendorong juga guru-guru untuk kolaborasi sehingga bisa dicontoh oleh anak-anaknya, menjadi teladan anak-anak. Guru-guru kita pun mampu loh kolaborasi gotong royong sehingga anak-anak itu bisa mengikuti apa yang dilihatnya. Itu malah bisa pembelajaran yang mungkin bisa langsung mengena terhadap anaknya. Itu tahapan awalnya kolaborasi. Nah, itu sebenarnya yang sangat berharga yang mungkin perlu juga dilakukan. Yang lainnya bagaimana memetakan rute belajar tersebut agar disusun bersama-sama. Setelah disusun bersama-sama, duduk bersama-sama, yang mungkin dengan berbagai keterbatasannya. Ada yang mungkin setelah duduk bersama-sama itu dapat menyelesaikan, tapi kalau di Bu Ati tadi kan ada kendala ya dengan padatnya jam mengajar, sehingga mungkin untuk mencari waktunya itu agak sulit, tapi setidaknya sudah dimulai mencari bersama-sama, memetakan yang akhirnya bisa selesai. Nah, ini yang justru yang kita harapkan juga memang. Inspirasi ini untuk dibagikan kepada yang lain. Jadi secara prinsip, kenapa ini perlu bersama? Ya karena ini memetakan kepentingan bersama rute belajar di sekolah tersebut. Untuk memetakan rute belajar di sekolah tersebut kan harus duduk dipetakan awal. Karena kalau masing-masing membuat rute berbeda-beda, jangan-jangan bertubrukan rute-rute belajarnya. Nanti masing-masingnya rute berbeda padahal anak berpindah-pindah, nanti jangan-jangan anak akan belajar setiap tahun itu hal yang sama kalau masing-masing membuat rute belajar. Jadi secara prinsipnya alur tujuan belajar itu adalah rute belajar anak terhadap mata pelajaran di sekolah tersebut. Itu yang sangat kalau saya sendiri apresiasi ya apa yang sudah dilakukan praktik baiknya di kedua sekolah. Terima kasih banyak. Yang ini bisa berbagi kepada yang lain gitu ya. Jadi semangat kenapa menyusun itu jangan dimaknai semangat nambahin kerjaan. Tapi semangatnya adalah semangat kami percaya kepada ibu bapak agar kreativitas ibu bapak itu benar-benar kami apresiasi. Apa yang ibu bapak lakukan itu benar-benar berfokus kepada peserta didik sesuai kebutuhan anak. Kalau berfokus kepada peserta didik, maka berangkatnya dari mana? Dari anak dahulu. Kondisi real anak dulu, bukan berangkat dari apa yang tertuang dalam dokumen kurikulum. Itulah yang ingin kita delegasikan, kita kembalikan hak ibu bapak, kepercayaan ibu bapak untuk menentukan rute-rute belajar itu. Itu mungkin yang kami apresiasi ya titik awal dalam penentuan rute belajar yang tadi dilakukan ya, pengalaman-pengalamannya. Semoga ini juga menginspirasi yang lain ya. Karena semangatnya ini kan adalah inspirasi bagi yang lain, berbagi praktik baik bagaimana menentukan. Mungkin untuk proses belajar ini ada yang membutuhkan waktu, harus berulang-ulang. Ada yang mungkin langsung jadi, itu wajar dinamika dalam prosesnya. Jadi jangan langsung menganggap harus ideal dengan waktu singkatnya. Proses belajar seseorang itu mungkin pasti berbeda-beda sesuai pengalaman. Itu mungkin yang kami apresiasi ya, yang selamat juga ya sudah berbagi dan terima kasih. Sebenarnya kalau kami dari kementerian gitu mengucapkan banyak sekali terima kasih, banyak kontribusi, banyak yang berbagi inspirasi untuk yang lainnya. Karena kalau kita hanya bergerak itu akan lama, tapi kalau langsung ibu bapak guru, kepala sekolah, semakin banyak orang-orang berbagi praktik baik, antusiasnya semakin banyak, mungkin transformasi pembelajaran ini bisa dicapainya lebih cepat. Itu saja mungkin sebenarnya. Terima kasih kalau dari kami. Baik, jadi selain dari sekolah penggerak juga sebagai narasumber berbagi praktik baik dan dengan berbagi video dapat menginspirasi semua dan tentunya sangat bermanfaat untuk menjadi motivasi ataupun inputan bagi teman-teman semua dari hal-hal yang disampaikan dari video tersebut. Iya. Jadi ini narasumber praktik baik itu kan salah satu dukungan optimalisasi dari kementerian agar kurikulum Merdeka yang sejatinya transformasi pembelajaran itu bisa lebih optimal. Jadi mulai ada dukungan kebijakan-kebijakan lain ya diantaranya, dan sudah dilakukan sebenarnya di saat yang bersamaan Bapak menularkan, menginspirasi berkaitan narasumber praktik baik, tapi sebagai fokus utamanya itu adalah adanya komunitas belajar. Kita menginginkan harapannya itu untuk proses belajar itu dimulai dari ya setidaknya yang paling terkecil dulu. Nanti bisa dengan sekolah lain, tapi yang paling tidak di antara sesama guru itu bisa dilakukan. Jadi untuk proses belajar pintu masuk utamanya itu justru dari komunitas-komunitas belajar. Jadi bisa kapanpun, dengan siapapun dan kapanpun. Lalu juga tadi ya mungkin ada dukungan-dukungan kementerian lain yang berorganisasi ya pada saat ibu bapak tadi terkait dengan mengembangkan itu kan belajar juga ya. Dari serial webinar yang sudah ada, dari platform Merdeka Mengajar yang sudah ada. Itu mungkin dukungan-dukungan kementerian yang sudah
kita lakukan. Jadi ini pada saat ibu bapak melakukan kegiatan berbagi ini, sebenarnya ibu bapak juga ini ikut mengomunikasikan pentingnya komunitas belajar ya, sebagai salah satu dukungan strategi optimalisasi dalam proses pembelajaran. Luar biasa. Iya, berarti langkah saya sudah tepat ya Pak ketika mengaktifkan kembali komunitas belajar tingkat sekolah itu ya. Nah, itu yang harapannya justru dapat menginspirasi, sangat tepat kalau menurut saya, diaktifkan kembali itu. Jadi kumpul itu bukan untuk merumpi ya, tapi benar-benar untuk belajar. Iya betul. Jadi, padahal kalau untuk ngobrol selalu ada waktu, tapi untuk belajar sulit. Ini sebenarnya poin pentingnya juga. Iya. Baik. Dari tadi kita sudah berbincang-bincang, dari tadi saya menunggu Pak Yogi dan ketemu Ibu Ati dan Pak Heri, sempat berbincang-bincang juga dan akhirnya ketemu juga dengan narasumber ahli dan juga banyak hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Yogi dan juga Bapak Ibu atas pengalaman ini sungguh sangat luar biasa, tentunya akan sangat bermanfaat bagi para pemirsa dimanapun berada. Dan di penutupan terakhir nih, kira-kira closing statementnya dari Bu Ati dulu ya. Ladies first ya. Silakan Bu Ati. Untuk seluruh guru dan para kepala sekolah di Indonesia, mari kita laksanakan, mari kita implementasikan kurikulum Merdeka, apalagi sebentar lagi kita mendekati tahun ajaran baru. Jangan takut, kurikulum Merdeka itu menyenangkan, kurikulum Merdeka itu tidak sulit. Dan ada kami narasumber berbagi praktik baik yang siap berbagi pengalaman dengan Bapak dan Ibu tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Dan Pak Heri? Kalau saya pendek saja Bu, memberi semangat pada teman-teman, minimal semangat awal kami. Jangan takut salah untuk berubah. Mantap sekali. Dan terakhir dari Pak Yogi. Tujuan kita melakukan pembaharuan, salah satunya pembaharuan kurikulum melalui kurikulum Merdeka, sebenarnya kita ingin meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik kita. Tujuannya itu. Jadi indikator keberhasilan itu adalah bagaimana meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik kita. Untuk dapat meningkatkan kompetensi dan karakter, tentu ini harus ada perubahan dalam proses belajar. Untuk dapat meningkatkan terjadinya proses belajar menuju lebih baik, tentu aktor utamanya adalah guru. Maka guru perlu terus diupayakan untuk semangat belajar, dan untuk dapat meningkatkan kompetensi-kompetensi guru bukan hanya dilatihnya yang selama ini secara bertahap, kita justru membutuhkan ibu bapak guru ya untuk berbagi, menginspirasi kepada guru-guru yang lain supaya semakin cepat transformasi ini yang terjadi, supaya mereka punya dan tahu cara bagaimana belajar dengan membelajarkan dengan baik dan bagaimana caranya mereka memperoleh informasi-informasi. Makanya pengalaman ibu bapak kami sangat mengucapkan terima kasih sekali ya dengan berbagi praktik baiknya, dan di sana pun bagaimana dalam praktik baiknya mengaktifkan komunitas-komunitas belajar. Karena untuk belajar itu bisa dimulai dari lingkup yang paling terdekatnya. Itu saja mungkin kalau dari saya, mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada ibu bapak ya yang sudah berbagi, karena kita harapkan semakin banyak antusiasme berbagi praktik baik supaya transformasi pembelajaran ini bisa dengan cepat terwujud di negara kita, yang harapannya anak-anak kita nantinya meningkat kompetensinya dan meningkat karakternya sesuai dengan yang kita tuangkan dalam profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak, senang sekali dan bangga sekali Bapak dapat berbagi kepada yang lain ya, untuk menginspirasi buat yang lain semua. Terima kasih. Sungguh luar biasa, terima kasih Bu Ati, Pak Heri, Pak Yogi. Ini closing statementnya intinya semangat dan tetap semangat ya, untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi. Iya, dan kita sebetulnya kita punya ini loh, punya yel-yel untuk narasumber berbagi praktik baik, Pak. Gimana itu? Gimana nih pemirsa di rumah boleh ikutan ya? NSBPB semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Wow, sungguh luar biasa. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah hadir pada hari ini. Narasumber yang begitu luar biasa, menginspirasi dan tentunya sangat menjadi motivasi untuk kita semua. Bu Ati, Pak Heri, Pak Yogi, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Dan untuk seluruh pemirsa di rumah dimanapun Anda berada,
jangan berkecil hati karena masih ada tayangan-tayangan berikutnya di dalam webinar Akrab, yaitu Aksi Rabu Berbagi, dan tentunya juga akan hadir para NSBPB dan narasumber ahli yang lainnya yang tentunya juga hebat-hebat seperti ibu-ibu dan bapak yang telah hadir pada hari ini. Sekali lagi tepuk tangan, terima kasih Bapak Ibu semua, dan terima kasih kepada seluruh permisa yang setia yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya Rizka Tiara, mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.